teorema limit. Jadi akan kita bahas teorema limit utama, substitusi, dan juga teorema Apit. Nah, ini ada sifat limit di satu titik, misalkan di titik C ya. Limit fungsi f(x), di mana x-nya menuju C adalah L, kita misalkan untuk fungsi gx, limitnya di mana x-nya menuju C itu adalah M, maka limit dari penjumlahan fungsi f(x) dan juga gx, di mana x-nya menuju C itu adalah L plus M, di mana kita bisa jabarkan sama saja, artinya limit fungsi f(x) di mana x-nya menuju C ditambah limit fungsi gx di mana x-nya menuju C. Begitu juga dengan pengurangannya. Kemudian yang ketiga, ini jika ada limit dari perkalian suatu konstanta dengan fungsi, maka konstantanya bisa kita keluarkan. Jadi sama saja, artinya konstanta dikali limit fungsi f(x) di mana x-nya menuju C. Nah, kalau misalnya yang perkalian, limit dari perkalian dua buah fungsi itu sama saja kita mengalihkan limit fungsi pertama dengan limit fungsi kedua. Begitu juga dengan pembagian, di mana limit dari pembagian dua buah fungsi itu sama saja kita mencari limit fungsi pertama dibagi limit fungsi kedua. Nah, juga berlaku di akar. Limit dari akar suatu fungsi itu sama saja kita mencari akar dari limit fungsi tersebut. Nah, selanjutnya ada teorema limit nilai mutlak, di mana kita punya misalnya limit fungsi f(x), x-nya menuju C adalah L, maka jika f(x)-nya itu diberi nilai mutlak, maka L-nya juga diberi nilai mutlak. Nah, jika limit dari nilai mutlak fungsi f(x) di mana x-nya menuju C itu adalah 0, maka limit f(x)-nya di mana x menuju C itu juga 0. Ini adalah limit suku banyak dan fungsi rasional. Oke. Dengan ini adalah kaitan limit satu titik dan juga limit sepihak. Nah, ini adalah tentang limit kiri dan juga limit kanan. Nah, suatu fungsi mempunyai nilai limit di mana x-nya menuju C itu sama dengan L, itu akan jika dan hanya jika limit kiri dan limit kanannya adalah sama, yaitu L. Jika limit kiri dan limit kanannya tidak sama, maka bisa dikatakan bahwa limit fungsi f(x) tersebut di mana x-nya menuju C itu tidak ada. Oke, ini contohnya, beberapa contoh. Contoh pertama, limit dari fungsi 2x kuadrat plus 3 per 3x min 2 di mana x-nya itu mendekati 3 atau menuju 3, maka kita bisa substitusikan nilai 3. Oke, diperolehlah 1/7 sama dengan 3. Ini contoh yang kedua tadi ya. Atau ini contoh yang pertama, bisa juga kalian mencari limit dari fungsi yang pertama dibagi limit fungsi yang kedua. Nah, ini limit akar suatu fungsi bisa juga kita cari dengan akar dari limit fungsi tersebut. Oke, ini silahkan dipelajari contohnya. Kemudian ada teorema Apit. Prinsip Apit ini adalah mudahnya adalah misalnya saya punya 3 fungsi f, g, dan juga h yang terdefinisi pada selang terbuka I, di mana
selang I ini memuat C, kecuali di C itu sendiri. Maka jika berlaku fungsi Hx itu kecil sama dengan fungsi Fx dan juga lebih kecil sama dengan fungsi Gx, maka apabila limit Hx dan juga Gx-nya, di mana X-nya menuju C itu sama dengan L, maka pasti limit si fungsi Fx-nya juga sama dengan L. Nah, itu teorema Apit. Jadi kalau di yang lebih kecil dan lebih besarnya itu menuju suatu titik L, maka pasti yang tengah-tengahnya juga menuju titik L tersebut. Contohnya, kita asumsikan bahwa kita membuktikan bahwa ini saya punya fungsi pertama, 1 dikurang X kuadrat min 6, itu lebih kecil sama dengan sin X per X, ini fungsi kedua, dan juga lebih kecil dari sama dengan 1 untuk semua X yang dekat tetapi berlainan dengan 0. Kenapa kalau 0? Jadi tidak ada definisi ya. Oke. Nah, apa yang dapat kita simpulkan tentang limit dari fungsi yang tengah ini? Nah, jadi kita hanya perlu membuktikan, misalnya aduh ribet nih trigonometri, maka kita perlu mencari saja fungsi yang pertama dan fungsi yang ketiga ini apakah menuju ke suatu titik ataukah menuju suatu nilai. Jika mereka menuju suatu nilai yang sama, maka pasti yang tengah-tengah ini menuju ke nilai yang sama juga. Jadi kita perlu mencari limit dari fungsi pertama dan yang ketiga. Kalau fungsi yang ketiga ini, yang pertama, X-nya menuju 0, itu hasilnya adalah 1, limit 1 juga 1 ya. Oke, limit konstanta ya, limit fungsi konstan maksudnya. Nah, jadi karena berdasarkan teorema Apit, karena fungsi pertama dan juga fungsi ketiga ini menuju 1, maka pasti fungsi yang ada di tengah-tengahnya ini juga menuju 1. Tanpa kita perlu mencari limit fungsi yang tengah. Oke. Nah, selanjutnya